Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu satu cara mendownload Microsoft Excel. Yang pertama, kita buka Microsoft Store. Setelah itu kita masukkan keyword Microsoft Office. Setelah terbuka, kita pilih yang ini. Dan kalau belum di-download, download dulu. Setelah itu klik open. Setelah yang terbuka, langsung pilih klik Excel. Lalu new blank workbook. Setelah Microsoft Excel yang terbuka, kita dapat menjalankan semua aktivitas yang akan dilakukan oleh program atau kita akan membuat database yang diinginkan. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Nah, Microsoft Excel berfungsi untuk mengolah angka menggunakan speedtrace yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Fungsi Microsoft Excel: 1. Mengelola dan menghitung data seputar keuangan dan anggaran biaya. 2. Membuat perhitungan data rinci, rencana investasi, pembelian, penjualan, dan lain sebagainya. 3. Membantu penggunaan dalam melakukan riset harga dan analisis data yang mendalam. Kelebihan dari Microsoft Excel: dapat digunakan di berbagai operasi sistem komputer seperti Windows dan Microsoft OS. Dapat tampilan yang mudah digunakan dan nyaman. Fitur lembar kerja Excel yang sangat luas dan besar. Kekurangan Microsoft Excel: program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Akses fungsi program yang terbatas. Jumlah barisan sel sangat berjumlah banyak tetapi juga terbatas. Setelah itu saya akan menjelaskan apa saja yang berada di dalam Microsoft Excel. Yang pertama, title bar. Title bar berfungsi menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau sedang dibuka. Yang kedua, quick access toolbar. Berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambah perintah yang didapatkan pada quick access toolbar. Lalu, kontrol jendela. Kontrol jendela berfungsi untuk mengatur tampilan pada jendela Microsoft Excel, mengecilkan, membesarkan, atau menutup. Setelah itu, menu bar. Menu bar merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap bar terdiri atas ribbon. Ribbon adalah tempat perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi oleh ikon perintah. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Setelah itu, nama box atau nama kotak berfungsi sebagai menampilkan indeks atau yang sedang digunakan. Lalu, formula bar. Formula bar menampilkan atau sering digunakan sebagai tempat untuk mengisi setiap sel aktif yang ada di dalam Excel. Selanjutnya, kolom. Kolom berfungsi untuk menampilkan nama kolom dari A sampai berapapun. Anda dapat menggunakan Ctrl plus lalu klik kanan untuk menuju kolom terakhir pada Microsoft Excel. Setelah itu, row atau sering disebut baris berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasikan dengan angka. Anda dapat menggunakan Ctrl plus bawah untuk menuju barisan akhir Microsoft Excel. Setelah itu, sel aktif. Sel aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel yang akan ditampilkan pada nama box. Lalu setelah itu, tab worksheet berfungsi sebagai menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja.
Setelah itu, lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Lalu, horizontal scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja dari kanan atau dari kiri. Setelah itu, vertical scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Back view berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja atau memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Selanjutnya, status bar. Status bar berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi setelah rekomendasi perintah yang akan dilakukan oleh pengguna. Lalu, cara membuat workout baru pada Microsoft Excel. Buka dulu Microsoft Excel dan klik buku kerja kosong. Setelah itu, kita dapat melakukan perintah atau mengisi seluruh tabel yang digunakan untuk mengisi database atau perintah-perintah lainnya. Setelah itu, cara menyimpan. Cara menyimpan adalah klik File dan Simpan. Lalu pilih data akan diletakkan di mana, lalu simpan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Lazib Al-Fikri dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan worksheet pada Microsoft Excel. Pada tugas kali ini, pada poin E atau pada poin pertama dari E, yaitu baris dan kolom pada worksheet. Jadi, baris atau row yaitu ditandai dengan angka dan berfungsi sebagai untuk mengatur atau memberi angka pada setiap barisnya. Nah, dan bentuknya itu membentang horizontal. Kemudian kolom atau kolom yaitu ditandai dengan huruf setiap kolomnya. Dan bentuknya membentang vertikal ke atas. Pada poin kedua, cara memberi nama worksheet. Pada langkah pertama, untuk cara memberi nama atau mengubah nama pada worksheet sangat simpel, yaitu dengan cara pada pertamanya yaitu buka dulu aplikasi Microsoft Excel, lalu buka lembar kerja. Pada pojok bagian kiri bawah, di sana tertera nama sheet 1, sheet 2 atau sheet 3. Nah, setelah itu kalian klik bagian sheet pertama, klik kanan. Nah, lalu di situ ada opsi bagian rename. Nah, di situ kalian juga bisa mengubah atau memberi namanya. Secara otomatis dari Microsoft Excel pun akan berubah, dan setelah itu kita memberi nama sesuai dengan tugas yang kita kerjakan. Nah, poin ketiga yaitu cara menghapus dan menambah worksheet. Nah, pada kali ini cara menghapus, langkah pertamanya adalah menggunakan tombol kombinasi, yaitu dengan menekan tombol shift ditambah F11 itu ditekan dengan secara bersamaan. Nah, sedangkan langkah-langkah untuk menghapus worksheet yaitu kita tinggal klik kanan pada sheet tersebut, kemudian klik delete, atau dengan cara lain yaitu delete sheet pada ikon delete yang ada di kelompok sel menu home. Nah, pada poin ketiga, cara protect sheet pada worksheet. Nah, protect sheet pada worksheet ini berfungsi untuk menjaga file dokumen kita dari orang yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, Excel memberikan kenyamanan dan dengan adanya protect sheet, sehingga file yang kita buat bisa tetap aman dan terjaga. Nah, metode ini membuat seluruh dokumen tidak bisa diakses tanpa password kecuali kita mengetahui passwordnya apa. Nah, pada langkah pertama, seperti biasa, buka dokumen Excel yang ingin diproteksi atau ingin diprotek. Kemudian pilih file, klik file, lalu klik info, terus klik protect workbook, lalu encrypt with password. Nah, setelah itu akan muncul jendela pop up dan opsi pilihan. Kita tuh diminta memasukkan password sebanyak 2 kali. Setelah kita memasukkan password tersebut, jangan lupa untuk klik OK jika sudah. Nah, setelah itu sudah selesai dan dokumen kita yang tadi sudah diprotek itu akan otomatis terlindungi oleh password tersebut. Poin keempat yaitu cara hide dan unhide worksheet. Hide dan unhide ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan baris atau kolom bahkan sebuah sheet dalam Excel. Nah, pada langkah pertama, klik kanan pada sheet yang ingin kita sembunyikan, lalu klik hide seperti saya contohkan. Jadi langkah pertamanya, mohon izin diulang, klik kanan sheet yaitu pada bagian pojok kiri bawah, lalu klik kanan. Nah, di situ akan ada opsi pilihan lagi, lalu klik hide. Nah, setelah klik hide pada bagian hide tersebut, Microsoft Excel itu akan menghide-nya otomatis. Jadi gak perlu ribet untuk memformat dulu atau gimana. Mungkin ini cara simpelnya. Nah, setelah itu kita mengembalikan worksheet atau unhide. Pada langkah pertama, buka Microsoft Excel terlebih dahulu seperti biasa. Pergi ke menu Home yang berada bagian pojok kiri atas, lalu klik menu Format. Nah, setelah itu klik unhide sheet. Setelah itu akan muncul pop up, lalu ada pilihan file yang kita ingin hide, tadi. Nah, setelah dipilih filenya, otomatis akan muncul file yang kita hide yang pertama itu. Nah, pada poin terakhir, tombol navigasi tab sheet. Nah, tombol navigasi sheet ini adalah tombol yang biasa digunakan untuk berpindah dari file satu sheet ke file sheet yang lain gitu. Nah, atau tombol tab sheet ini juga tombol yang digunakan untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasi, misalnya memberi nama atau memberi warna, serta mengatur perpindahan dan menghapus tab lembar kerja kita gitu. Nah, range dan alamat sel pada Excel. Nah, pengertian sel adalah irisan atau intersection dari suatu baris yang direpresentasikan dalam angka dan kolom dalam huruf yang kemudian diidentifikasi dengan nama sel atau alamat sel. Lalu, range adalah sekumpulan sel yang diidentifikasi dengan nama sel sebagai alamat sel di kiri atas dan alamat sel di kanan bawah. Kemudian, alamat sel adalah nama sel yang mengidentifikasi sel dalam baris dan kolom. Nah, penggunaannya,
Alamat sel ini sering digunakan untuk membentuk pola suatu formula terhadap data-data dalam worksheet. Nah, ada 3 alamat sel. Terdapat 3 alamat sel, yaitu alamat sel relatif, semi absolut, dan absolut. Lanjut pada poin selanjutnya, data tipe atau tipe data pada Microsoft Excel. Nah, tipe data Excel adalah himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh suatu sel yang dapat menentukan formula yang dapat digunakan pada sel tersebut. Nah, terdapat 3 tipe data Microsoft Excel yang dapat kita masukkan pada sel Microsoft Excel, yaitu tipe data teks, tipe data numerik, dan tipe data waktu. Nah, lanjut. Cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris Excel. Nah, untuk cara mengatur lebar kolom ini sangatlah mudah. Cara pertamanya yaitu pada tab beranda di grup sel, klik format, lalu pada tab beranda, pada tab beranda ya klik format. Nah, di bawah ukuran sel, di situ ada opsi lebar kolom. Nah, klik lebar kolom tersebut. Nah, setelah itu kita memasukkan nilai yang kita inginkan. Contoh misalnya kita akan menentukan nilai yang kita inginkan sebesar 10. Nah, di situ akan otomatis berubah dengan nilai yang kita tadi sudah tentukan. Lalu jangan lupa untuk klik OK. Lanjut, poin selanjutnya adalah membuat list dan menggunakan autofill pada Excel. Nah, pada langkah pertama yaitu klik tab menu file pada ribbon dan pilih option. Nah, terus di situ akan muncul dialog Excel. Lalu klik advanced. Nah, setelah klik advanced, lalu kita scroll ke bawah, kita cari pada bagian general. Nah, di situ ada klik edit custom list. Nah, setelah itu klik. Nah, di situ ada masukkan list dan data tiap baris pada kolom list and list. Lalu klik OK. Lanjut, cara mengubah format sel pada Microsoft Excel. Nah, pada format sel ini, format sel adalah fitur yang berfungsi untuk memberikan efek visual data dalam sel. Nah, biasanya format ini sering digunakan untuk mengubah format angka seperti dolar, lambang rupiah, dan lain sebagainya. Nah, cara mengubahnya, langkah pertamanya untuk mengubah format sel yaitu klik sel, kemudian klik kanan, lalu pilih opsi format sel. Nah, setelah itu ada muncul kotak dialog sel. Nah, setelah itu di situ ada bagian number, alignment, font, border, fill, dan protection. Nah, setelah itu lanjut, kita menampilkan komen pada Excel. Cara pertama yaitu klik tab review, lalu klik new comment. Nah, lalu isikan komen sesuai kita yang inginkan atau teman-teman yang inginkan. Nah, cara keduanya pilih sel, lalu klik kanan, kemudian pilih insert comment. Nah, cara ketiga untuk menampilkan komen pada Excel yaitu pilih sel lagi seperti tadi, lalu tekan tombol Shift tambah F2 secara bersamaan, atau tekan tombol kombinasi Shift sama F2 secara bersamaan. Nah, lalu pada poin terakhir yaitu merge untuk menggabungkan sel pada Excel. Langkah pertamanya pilih sel yang kita inginkan,
lalu kita gabungkan. Nah, klik satu sel yang tadi, lalu tarik mouse kita ke arah sel yang lain untuk menggabungkannya. Lalu klik tab home, kemudian kita pilih merge dan center, lalu kita klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus atau rumus-rumus dalam Excel. Yang pertama adalah cara membuat rumus. Penjumlahan dalam Excel menggunakan tanda tambah setelah memblok bagian data yang ingin ditambahkan. Lalu untuk pengurangan sama seperti penambahan atau penjumlahan, hanya saja menggunakan tanda kurung. Lalu cara cepat penjumlahan dalam Excel yaitu adalah pilih sel di samping angka yang ingin dijumlahkan, klik zoom otomatis di tab beranda, lalu enter. Lalu cara menghitung persen. Untuk menghitung penjumlahan persen di Excel, Anda perlu memasukkan rumus sama dengan sel angka awal dikali 1 ditambah sel persen pada sel tertentu. Sementara untuk pengurangan persen adalah sama dengan sel angka awal dikali 1 dikurang sel persen. Lalu rumus fungsi if bertingkat or dan and. Untuk if tes logika, lalu jika bernilai true. Lalu untuk if or tanda kurung uji underscore logika 1.2 uji underscore logika 2.2. Lalu untuk if and uji logika 1.2 uji logika 2. Lalu rumus average, max, min, count, sum bisa dilihat dalam tabel gambar yang sudah saya sisipkan di atas. Itu adalah cara penggunaan rumusnya. Lalu untuk rumus lookup dan lookup, ini lookup sama dengan lookup value, tabel underscore array, call index, 6, nah range lookup. Lalu untuk rumus lookup sama dengan lookup kurung lookup underscore value, tabel underscore array, row underscore index underscore 6 underscore range underscore lookup. Lalu untuk rumus left, mid, dan right. Left text jumlah karakter. Untuk right text jumlah karakter. Rumus find and search. Rumus find kurung find underscore text, within underscore text, start number. Lalu rumus search find text, within underscore text, lalu start number. Rumus Excel untuk day, month, dan lain-lain. Menghitung day kurung serial underscore number. Jika ingin menggantinya, tinggal mengganti day menjadi month, year, dan lain-lain. Lalu cara membuat chart di Excel. Pilih data. Adapun langkah pertama adalah memilih data yang dijadikan bentuk. Pilih insert pada menu bar di Word, lalu pilih jenis grafik yang diinginkan. 4. Atur posisi grafik dalam worksheet, ubah judul grafik, gitu. Lalu untuk cara membuat diagram lingkaran di Excel. Sorot change data, klik tombol perintah insert pie and dog note, charge pada ribbon insert, lalu pilih jenis diagram lingkaran yang dibutuhkan. Anda dapat memilih 2D pie ataupun 3D pie. Ada cara membuat histogram. Block range data. Klik tombol perintah insert statistik, charge pada ribbon insert, memilih jenis grafik yang akan digunakan. Anda dapat memilih histogram atau panel memberi nama histogram. Untuk memberi nama, klik chart title seperti ilustrasi berikut. Cara membuat pivot. Pilih sel dalam tabel Anda, pilih alat pivot table, lalu ke analisis, lalu pivot chart. Pilih bagan, lalu pilih OK. Cara membuat cetak laporan dan membuat tabel. Cetak laporan, pilih lembar kerja yang ini Anda cetak, lalu pilih file, cetak, atau tekan Ctrl plus P. Pilih tombol cetak atau sesuaikan pengaturan sebelum Anda memilih tombol cetak. Lalu tabel, pilih sel dalam tabel untuk mengaktifkan tabel, pilih file, lalu pilih cetak. Di bawah pengaturan, pilih panel samping cetak lembar, aktif dan pilih cetak, lalu dipilih. Pilih cetak. Sekian tutorial rumus Excel dari kami. Mohon maaf bila kesalahan dan kekurangannya, karena kita masih belajar semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.